Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan kata salam tidak lupa pula kita sampaikan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Nabila. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020 Universitas Andalas. Sebelumnya saya bukanlah ahli komunikasi, saya bukanlah ahli psikologi, dan saya bukan ahli kedua-duanya. Namun saya adalah generasi muda yang saat ini sedang mengkampanyekan mengenai pentingnya generasi muda itu peduli terhadap kesehatan mental. Nah, dari layar ini bisa teman-teman lihat bahwa ada kalimat pentingnya peduli kesehatan mental pada remaja. Nah, memang ini merupakan tema dari pidato kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di antara teman-teman ada yang pernah mengalami depresi? Pernah. Coba angkat tangannya teman-teman. Nah, berarti lebih setengah dari teman-teman kita yang pernah mengalami stres atau depresi. Boleh diturunkan tangannya. Apakah ada dari teman-teman yang pernah mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebihan? Pernah. Coba angkat tangannya yang merasa pernah. Silakan diturunkan tangannya. Nah, dari sini bisa kita lihat teman-teman bahwa kita generasi muda di umur 15 tahun hingga 24 tahun bisa mengalami yang namanya stres. Nah, ketika stres ini terus berlanjut, tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan yang namanya depresi. Nah, berdasarkan yang dilansir dari Detik Health bahwa sebanyak 15,6 juta orang Indonesia mengalami depresi dan hanya 8% yang melakukan pengobatan kepada ahli, yaitu kepada ahli psikologi atau psikiater. Nah, bisa teman-teman perhatikan, berarti jika dikalkulasikan 8% itu sekitar 1,5 juta orang yang hanya melakukan pengobatan. Dan berdasarkan data dari WHO, sebanyak 300 juta orang yang mengidap penyakit depresi itu di seluruh dunia. Dan bahkan dari data WHO itu sendiri mengatakan bahwa setiap 40 detiknya terdapat kasus bunuh diri di seluruh dunia. Jadi bisa teman-teman bayangkan betapa sangat berbahayanya depresi ini gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa saya merasa stres, saya merasa tidak mood gitu. Kalau dalam beberapa waktu insya Allah kita bisa mengatasinya. Berarti kita sudah mampu memanage dari emosional kita. Namun ketika kita sudah mengalami yang namanya tekanan itu secara berlanjut-lanjut, bahkan dapat mengganggu kehidupan kita, dapat mengganggu gaya hidup kita, maka sebaiknya kita melakukan pengobatan kepada ahli. Jadi dapat teman-teman pahami, berarti 92% lainnya tidak melakukan pengobatan kepada para ahli. Dan berdasarkan data, hal ini disebabkan karena mereka takut, mereka memiliki stigma bahwa orang yang mengalami penyakit mental adalah orang-orang yang tidak waras. Begitulah stigma yang berkembang di masyarakat kita. Mereka menyatakan bahwa orang yang mengalami penyakit mental adalah orang yang stres, orang yang tidak waras. Jadi penyakit mental itu adalah suatu hal yang tabu di masyarakat. Padahal faktanya ketika orang-orang depresi ini sudah merasakan hal tersebut berlanjut-lanjut dan dapat menyebabkan gangguan kepada gaya hidup mereka, maka akan beberapa kali timbul perasaan ingin menyakiti diri sendiri hingga berakhir kepada bunuh diri. Dan berdasarkan data WHO ini, bahkan setiap 40 detiknya terjadi kasus bunuh diri di dunia. Nah, sedangkan teman-teman, data dari Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa penyakit depresi itu sangat rentan pada usia 75 tahun ke atas. Namun akhir-akhir ini di kalangan anak muda terjadi peningkatan kasus depresi itu, yaitu pada usia 15 tahun hingga 24 tahun. Dan berdasarkan dari penelitian Kak Plezar dengan rekannya, mereka menyatakan bahwa tingkat depresi pada generasi muda di umur 15 hingga 24 tahun merupakan angka tertinggi di kelompok usia lainnya. Berarti di umur-umur kita ini, yaitu di umur 15 hingga 24 tahun adalah umur yang sangat rentan bagi kita mengalami depresi. Nah, jadi teman-teman, adapun kita sebagai generasi muda itu harus merasa diri kita itu bagian dari kampanye untuk melawan adanya kesehatan mental itu. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, nah kenapa sih kita generasi muda bisa menjadi bagian dari mencegah, mendukung kesehatan mental itu sendiri, sedangkan kita bukanlah ahli psikologi, kita bukanlah seorang psikiater yang memiliki ilmu-ilmu demikian. Nah, ternyata kita generasi muda merupakan
kelompok yang dapat membantu dalam penanganan kesehatan mental itu sendiri. Sebab berdasarkan dari bacaan yang kita baca, memang menyembuhkan penyakit mental itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan lebih direkomendasikan untuk dapat dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Namun bagi kita yang sebagai generasi muda yang belum tentu memiliki ilmu-ilmu terkait, kita dapat menjadi dan mengambil peran dalam mendukung dan mencegah kesehatan mental itu sendiri. Nah teman-teman, jadi alasan kenapa pentingnya kita generasi muda itu lebih peduli kepada kesehatan mental yang pertama adalah karena kita generasi muda merupakan orang-orang yang rentan mengalami yang namanya depresi atau masalah kesehatan mental itu sendiri. Dan juga ini berkaitan dengan cara kita berkomunikasi. Nah seperti yang diketahui, ketika kita berkomunikasi, kunci dari kesuksesan komunikasi itu adalah ketika kita memiliki hubungan atau lebih menyambung dengan orang yang memiliki kesamaan umur, kesamaan pengetahuan, pengalaman hidup. Sehingga ketika teman kita ada yang mengalami yang namanya masalah mental atau namanya depresi tadi, maka diharapkan kita dapat menjadi bagian untuk mendukung mereka, dapat membantu mereka, memotivasi mereka untuk dapat memiliki semangat hidup agar mereka mau mengajak diri untuk melakukan pengobatan kepada yang ahlinya. Lalu teman-teman, alasan kedua kenapa kita generasi muda harus peduli dengan namanya kesehatan mental adalah ketika kita sudah memiliki pengetahuan terhadap masalah mental, ketika kita memiliki pengetahuan dalam menghadapi yang namanya depresi, anxiety, kesehatan mental lainnya atau masalah mental itu, kita akan memiliki kemampuan untuk mengenali masalah psikologis yang kita hadapi. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Dan ketika orang lain memiliki masalah, kita juga tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang tersebut. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya tidak mungkin mengalami yang namanya depresi. Oh hidup saya bahagia kok. Oh saya nggak punya masalah. Nah hal itu memang hal yang kita alami sekarang, namun belum tentu ke depannya. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita sudah memiliki pengetahuan dasar tersebut. Jadi kita memiliki pengetahuan bagaimana menghadapi diri ketika mengalami depresi, bagaimana menghadapi orang lain yang mengalami depresi. Maka ketika hal itu terjadi kepada diri kita sendiri, kita sudah mampu memanajemen situasi, kita mampu memanajemen psikologi kita mampu memanajemen bagaimana pola pikir kita, sehingga kita mampu menstimulus diri kita sendiri dan terus bersemangat dan termotivasi untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, oleh karena itulah teman-teman, itulah alasan kita kenapa sangat penting untuk kita lebih peduli pada kesehatan mental. Karena kita generasi muda adalah orang-orang yang rentan mengalami yang namanya masalah kesehatan mental itu sendiri. Jadi ketika kita lebih peduli dengan kesehatan mental, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang mengalami masalah mental itu sendiri, maka diharapkan kita dapat memberikan mereka motivasi, kita dapat memberikan mereka dukungan. Dengan demikianlah teman-teman, itulah alasan-alasan tadi mengapa kita generasi muda harus lebih peduli dengan yang namanya kesehatan mental atau mental problem itu sendiri, agar kedepannya akan tercipta kehidupan kita saling peduli dan juga tidak ada lagi yang namanya depresi berakhir kepada bunuh diri. Nah, dan juga saya akan membagikan bagaimana cara menghadapi dan melawan mental problem itu atau namanya berbagai masalah mental. Hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tumbuhkan rasa empati, simpati, dan jangan malu bertanya kepada diri sendiri ataupun orang lain terkait apa kabar hari ini, bagaimana hari ini, apakah lancar atau apakah masalah kalian sudah kelar hari ini. Nah, ketika kita bertanya hal-hal tersebut kepada orang-orang yang mengalami depresi atau kepada diri kita yang saat itu mengalami stres dan sebagainya, diharapkan akan timbul perasaan bahwa dia tidak sendiri, bahwa masih ada orang lain yang peduli kepada mereka. Sebab terkadang orang-orang yang mengalami depresi itu cenderung merasa mereka tidak memiliki tempat tujuan kepada masalah itu akan mereka haturkan gitu. Jadi mereka tidak memiliki seseorang memiliki pegangan dalam menyampaikan masalah-masalah mereka, sehingga mereka cenderung untuk memupuk masalah tersebut dalam-dalam dan hanya mereka tahu dan hanya mereka sendiri yang tahu gitu. Jadi sehingga masalah itu membludak atau semakin menumpuk, maka akan timbul perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau berakhir kepada bunuh diri. Jadi ketika kita berusaha untuk selalu simpati, ketika kita menumbuhkan rasa empati itu, kita sadar bahwa orang tersebut memiliki masalah dan kita akan sadar apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang-orang tersebut. Dan juga ketika kita bertanya bagaimana hari mereka, bagaimana kondisi mereka,
maka akan timbul semangat hidup mereka untuk keluar dari masalah-masalah tersebut. Lalu cara kedua yang dapat kita lakukan dalam menghadapi dan melawan mental problem itu adalah dengan memiliki etika komunikasi yang baik. Nah, ketika kita bercerita kepada orang lain ataupun mendengar cerita orang yang mengalami masalah mental itu, sebaiknya kita harus peduli dengan kondisi emosional mereka. Jadi contohnya ketika mereka berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan tersebut. Ketika mereka berbicara, kita tidak boleh menyatakan bahwa hal yang mereka lakukan salah. Meskipun mereka lakukan itu tidak benar atau sebagainya, kita harus memiliki tata cara untuk memberitahu hal tersebut sehingga mereka tidak tersinggung, tidak mengalami hal yang lebih drop lagi gitu. Dan kita tidak boleh membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Contohnya, ketika dia bercerita tentang tugasnya, oh tugas aku banyak nih, oh ternyata kita membandingkan tugas kita lebih banyak daripada mereka gitu. Nah, hal itu malah menyebabkan mereka semakin drop lagi gitu. Lalu langkah yang ketiga adalah selalu berpositive thinking. Hal ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika orang-orang menghadapi suatu masalah, kita mencoba memandang masalah tersebut dari sisi positif. Contohnya, ketika kita hari ini merasa stres karena tidak memiliki uang, kita merasa stres karena nggak bisa jajan atau tidak bisa beli tas baru gitu loh kan. Harusnya kita memandang bahwa masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan nasi gitu loh. Jadi bagaimana cara kita memandang suatu masalah tersebut dari sisi positif gitu. Kuncinya adalah kita harus memandang ke bawah, tidak harus ke atas gitu. Lalu langkah yang keempat adalah carilah satu orang yang kamu percayai sehingga kamu dapat bercerita masalah yang kamu miliki. Jadi atau kadang-kala teman-teman yang tidak mampu atau tidak memiliki keberanian untuk bercerita, cobalah cari sesuatu cara agar kalian dapat bercerita atau mengeluarkan keluh kesah. Contohnya membuat tulisan di diary atau lain sebagainya. Lalu langkah yang terakhir adalah lakukan pengobatan kepada ahli. Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kita generasi muda ini, bahwa kita manusia yang belum tentu memiliki ilmu terhadap masalah mental itu, sebaiknya kita hanya dapat berperan dalam membantu mereka, memotivasi mereka agar mereka lebih memiliki semangat hidup, agar mereka lebih memiliki semangat untuk keluar dari masalah tersebut. Jadi cara yang paling ampuh dan harus kalian lakukan ketika mengalami namanya depresi adalah dengan melakukan pengobatan kepada ahli, sebab yang dapat menyembuhkan adalah orang-orang ahli tersebut. Jadi oleh karena itu teman-teman, dari penjabaran yang saya sampaikan tadi dapat kita pahami mengapa kita generasi muda itu harus selalu peduli dengan namanya kesehatan mental. Kita tidak boleh menganggap kalau saya stres itu adalah hal yang biasa gitu loh. Masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa stres yang kita alami hari ini yang terus berlanjut-lanjut adalah satu hal yang biasa gitu loh. Padahal belum tentu hal yang kita atau stres atau masalah yang kita hadapi itu adalah satu hal yang biasa gitu loh. Ada beberapa orang yang tidak mampu memanage itu sehingga menimbulkan perasaan-perasaan melukai diri sendiri, perasaan untuk bunuh diri, dan mereka seringkali untuk memendam perasaan mereka sehingga mereka lebih memilih diam gitu loh. Jadi ketika kita mengalami masalah seperti masalah mental lainnya, cobalah untuk bercerita, cobalah untuk berbagi apa yang kalian rasakan, sebab tidak semua orang selalu memandang atau selalu berpikiran bahwa masalah mental itu adalah suatu hal tabu. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada siang hari ini, saya mengajak teman-teman semua, yuk mari sama-sama kita lebih peduli kepada teman-teman kita, lebih peduli dengan yang namanya masalah mental. Sebab kita sendiri tidak mengetahui bagaimana orang lain rasakan. Maka dari itu, harus diri kita yang memulai untuk lebih peduli. Ketika kita peduli dengan diri kita sendiri, ketika kita peduli dengan orang lain, maka diharapkan kita dapat sama-sama merangkul mereka yang mengalami mental problem itu. Dan juga mari sama-sama kita bergerak untuk melawan stigma-stigma negatif yang menyatakan bahwa orang yang mengalami mental problem adalah orang gila gitu. Hal itu merupakan hal yang salah. Oleh karena itu kita yang merupakan bagian dari kampanye untuk lebih peduli kepada kesehatan mental, cobalah untuk merubah stigma-stigma orang-orang sekitar kita dan menyatakan bahwa orang yang mengalami masalah mental bukanlah orang gila, bukanlah orang yang tidak waras, namun mereka adalah orang-orang yang perlu kita rangkul sehingga mereka dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.